Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Sotia pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sistem operasi. 2 minggu yang lalu kita telah belajar tentang BIOS dan POS. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem operasi. Seperti halnya ketika kita menyalakan komputer, yang pertama kali dijalankan oleh komputer adalah BIOS. Nah, setelah BIOS selesai melakukan prosesnya, yaitu POS, untuk memeriksa apakah hardware dalam kondisi normal, maka selanjutnya yang dijalankan oleh komputer adalah sistem operasi. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu sistem operasi, kemudian fungsi sistem operasi, kemudian jenis-jenis sistem operasi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pokok-pokok materi yang akan kita pelajari pada materi sistem operasi, yaitu yang pertama definisi sistem operasi, kemudian fungsi sistem operasi, kemudian ada jenis-jenis sistem operasi berdasarkan kode sumber dan lisensi, kemudian ada jenis sistem operasi berdasarkan antarmuka user, kemudian ada beberapa contoh sistem operasi, dan yang terakhir adalah penanganan proses pada sistem operasi. Apa itu sistem operasi, atau biasa disingkat dengan SO, atau juga dalam bahasa Inggris operating system atau OS, adalah sebuah perangkat lunak atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol, mengelola hardware, serta operasi-operasi dasar sistem komputer, termasuk menjalankan software aplikasi seperti Microsoft Word, Google Chrome, Video Player, dan software-software aplikasi yang lainnya. Apabila digambarkan dalam sebuah diagram hubungan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan user, maka sistem operasi letaknya ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui, sistem komputer itu bisa berjalan, bisa bekerja dengan adanya perangkat keras, kemudian perangkat lunak, termasuk, dan terakhir user. Nah, untuk user dapat bekerja menggunakan perangkat keras, maka harus ada perantara, yaitu yang paling utama adalah sistem operasi. Nah, dengan adanya sistem operasi, user dapat menginstal program aplikasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti Microsoft Word, Google Chrome, kemudian KM Player, Com Player, dan lain sebagainya, sehingga user ini bisa menjalankan atau bekerja menggunakan komputer tersebut. Apabila tidak ada sistem operasi, maka tidak mungkin user bisa berinteraksi dengan perangkat keras. Oleh karena itu, untuk bisa bekerja dengan komputer, maka sistem operasi ini sangatlah penting. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi-fungsi sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi berperan sebagai jembatan antara software aplikasi dengan hardware. Seperti pada bagan yang telah ditampilkan di slide sebelumnya, software aplikasi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sistem operasi. Dengan adanya sistem operasi pula, software atau aplikasi ini bisa berinteraksi dengan hardware tanpa harus mengetahui secara detail apa saja komponen yang ada pada hardware atau perangkat keras. Misalnya,
kita ingin memutar lagu di komputer menggunakan aplikasi AIM misalnya ya. Kemudian kita bisa mengatur volume lagu pada software AIM tersebut sehingga speaker yang kita gunakan untuk mendengarkan lagu itu menjadi suaranya lebih keras atau lebih lemah. Nah, interaksi antara user mengeraskan suara atau volume musik melalui software aplikasi tersebut, kemudian efeknya adalah speaker menjadi lebih keras atau lebih kecil suaranya, itu adalah berkat adanya sistem operasi yang menjadi jembatan antara software aplikasi dengan hardware. Selanjutnya, fungsi sistem operasi adalah melakukan manajemen proses, yaitu penyiapan, penjadwalan, pemantauan proses program yang sedang dijalankan oleh komputer. Ketika bekerja dengan komputer, biasanya user akan menjalankan berbagai perintah atau program. Nah, salah satu fungsi sistem operasi di sini adalah untuk mengelola program atau proses atau perintah yang dijalankan oleh user. Misalnya, apabila kamu sedang bekerja dengan komputer, kemudian kamu menjalankan beberapa program secara bersamaan, maka sebenarnya sistem operasilah yang mengatur masing-masing jalannya program tersebut. Selain mengatur, sistem operasi juga bisa melakukan pemantauan terhadap program yang sedang dijalankan oleh user. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya atau resources. Berfungsi untuk mengelola sumber daya terkait dengan pengendalian perangkat lunak sistem atau aplikasi yang sedang dijalankan. Jadi sistem operasi ini bisa mengelola sumber daya. Yang dimaksud dengan sumber daya atau resources pada komputer itu adalah seperti CPU, kemudian RAM, kemudian hard disk, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya sistem operasi ini bisa mengalokasikan berapa kapasitas CPU atau berapa kapasitas RAM yang bisa digunakan oleh setiap perangkat lunak aplikasi. Misalnya, untuk perangkat lunak yang memiliki beban yang besar, maka dapat dialokasikan CPU atau RAM yang juga besar. Selanjutnya adalah manajemen data. Sistem operasi melakukan pengelolaan data yang masuk atau keluar sistem operasi. Misalnya, user ingin menyimpan data, berarti data tersebut masuk ke sistem operasi, atau ketika ingin menghapus data, atau ketika ingin mengcopy data, nah semua itu yang mengatur adalah sistem operasi. Selanjutnya adalah jenis sistem operasi berdasarkan user interface atau antarmuka user. User interface sendiri adalah istilah untuk menyebut tampilan yang dihadapi oleh user atau pengguna sehingga dapat berinteraksi dengan perangkat elektronik, khususnya komputer. Artinya, apa yang ada di layar komputer ketika user menjalankan software tersebut itu adalah user interface.
Nah, sistem operasi sendiri memiliki dua kategori user interface. Yang pertama adalah sistem operasi berbasis teks, kemudian yang kedua adalah sistem operasi berbasis grafis. Sehingga sebenarnya dari kata-kata ini kita sudah tahu kalau sistem operasi berbasis teks, maka tampilan yang dihadapi oleh user itu wujudnya adalah sebagian besar adalah teks. Nah, sistem operasi berbasis teks ini lebih sering disebut dengan CLI atau Command Line Interface. Command artinya perintah, line artinya baris, dan interface adalah antarmuka. Sehingga tampilannya sebenarnya adalah berisi baris-baris perintah saja. Seperti yang sudah kita singgung tadi, sistem operasi berbasis teks ini tampilannya hanya teks saja. Kemudian untuk bisa menjalankan sistem operasi itu, user harus mengetikkan setiap perintah yang akan dia lakukan ya. Kemudian karena tampilannya hanya teks saja, maka biasanya performa sistem operasi yang berbasis teks ini tinggi atau lebih cepat daripada sistem operasi yang berbasis grafis. Kemudian karena hanya teks saja, maka hanya membutuhkan spesifikasi hardware yang rendah. Kemudian selanjutnya juga membutuhkan memori yang kecil juga, karena sistem operasinya hanya berbasis teks, tidak ada gambar ya. Nah, tampilan sistem operasi berbasis teks atau CLI tadi, Command Line Interface sistem operasi, itu adalah seperti ini ya. Jadi biasanya monokrom, hanya warna hitam backgroundnya, kemudian tulisannya biasanya warna putih ya, tapi ini ada beberapa yang bisa mengeluarkan warna, tapi tetap isinya hanya teks saja. Kemudian user apabila ingin mengoperasikan sistem operasi tersebut akan menuliskan perintah di kolom ini ya. Nah, setiap perintah ini memiliki arti yang berbeda-beda. Untuk melakukan satu kegiatan, satu perintah, skripnya juga berbeda-beda. Jadi untuk bisa menjalankan sistem operasi berbasis teks atau Command Line Interface ini, user dituntut untuk bisa menghafalkan dan mengetahui fungsi dari setiap skrip perintah teks ya. Misalnya untuk mengcopy data, perintahnya apa? Biasanya menggunakan skrip copy spasi nama file spasi tempat akan mengkopinya, seperti itu. Selanjutnya adalah sistem operasi berbasis grafis atau biasa disebut dengan GUI, Graphic User Interface ya. GUI ini menggambarkan informasi dan perintah menggunakan ikon dan grafis atau gambar ya. Jadi sistem operasi yang berbasis GUI, nah ini adalah sistem operasi yang biasa kita gunakan ya. Sistem operasi yang memiliki banyak gambar, kemudian ikon, warna, dan lain sebagainya. Nah, user ini bisa langsung melakukan operasi klik pada simbol-simbol atau ikon pada sistem operasi tersebut untuk menjalankan sistem operasi itu. Nah, dengan adanya ikon dan gambar, maka sistem operasi GUI ini jauh lebih mudah digunakan dan user friendly. User friendly artinya
user interface-nya itu lebih mudah dioperasikan. Kemudian tapi sebaliknya ya, karena memiliki ikon dan gambar-gambar serta warna yang bervariasi, maka kebutuhan spesifikasi hardware komputernya menjadi lebih tinggi. Kemudian performanya lebih lambat apabila dibandingkan dengan sistem operasi teks ya. Kemudian juga memakan banyak ruang memori, artinya memori yang digunakan menjadi lebih besar karena memang tampilannya membutuhkan warna gambar yang sangat kompleks. Selanjutnya, jenis sistem operasi berdasarkan kode sumber atau source code. Jenis sistem operasi berdasarkan source code ada dua, yaitu sistem operasi closed source dan sistem operasi open source. Closed artinya tertutup, open artinya terbuka. Nah, kita bahas dulu yang closed source ya. Closed source ini artinya adalah kode sumbernya tertutup. Ya, pengguna tidak dapat melihat kode sumber sistem operasi itu. Artinya, ketika membeli sistem operasi, kemudian user biasanya diberi DVD atau CD-ROM ya yang berisi sistem operasi tersebut, maka yang bisa dilakukan oleh user hanyalah menginstal sistem operasi tersebut di komputer dan menggunakan sistem operasi tersebut tanpa bisa membuka script kode dari sistem operasi itu. Ya, jadi user hanya diberi hak untuk menggunakan sistem operasi tersebut tanpa bisa melihat script dari sistem operasi itu. Nah, contohnya sistem operasi closed source yang populer adalah Microsoft Windows atau biasa kita sebut Windows dengan berbagai variannya mulai Windows 7, 8, 10 ya dan Windows sebelumnya. Kemudian ada juga Mac OS ya. Kemudian ada juga DOS. Nah, ini adalah contoh-contoh sistem operasi closed source yang dari perusahaan penyedia sistem operasi itu tidak diberikan akses kepada user untuk melihat kode sumbernya. Kemudian yang kedua adalah sistem operasi open source. Ya. Ini kebalikan dari closed source. Open source artinya kode sumbernya terbuka ya. Jadi pengguna ini dapat melihat dan memodifikasi kode sumber secara bebas sesuai dengan keinginan user. Nah, biasanya sistem operasi open source ini tidak berbayar alias gratis. Biasanya bisa di-download secara bebas, kemudian bisa digunakan secara bebas, termasuk bisa membuka kode sumber dari sistem operasi itu dan memodifikasi sistem operasi tersebut menjadi sesuai dengan kebutuhan user. Nah, contoh sistem operasi open source yang paling populer adalah sistem operasi Linux atau nama lengkapnya sebenarnya adalah GNU Linux. Nah, GNU Linux ini memiliki banyak sekali variasi sistem operasi, misalnya Linux Red Hat, Linux SUSE, Linux Debian, dan lain sebagainya. Berbagai macam variasi Linux ini juga sebenarnya akibat dari terbukanya kode sumber. Jadi karena kode sumbernya bisa dilihat dan dimodifikasi secara bebas, maka satu kode sumber Linux ini bisa
beranak pinak ya, menghasilkan Linux yang lain, turunan-turunan Linux yang lain yang jumlahnya puluhan, bahkan bisa sampai ratusan jenis. Contoh sistem operasi yang pertama adalah DOS atau Disk Operating System. DOS ini merupakan sistem operasi yang pertama kali digunakan pada komputer. Hingga saat ini ada beberapa komputer yang masih menyediakan antarmuka mirip DOS ya, walaupun sudah dimodifikasi sesuai kebutuhan modern. Nah, DOS ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada DR-DOS. Nah, ini pertama kali di launching pada tahun 1988. Kemudian ada PC-DOS. Ini dirancang oleh perusahaan Microsoft Corporation. Kemudian yang ketiga ada MS-DOS yang juga dirancang oleh perusahaan Microsoft Corporation. Nah, MS-DOS ini saat ini masih ada disertakan pada sistem operasi keluaran Microsoft Corporation seperti Windows, namun sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan komputer modern. Nah, tampilan sistem operasi DOS itu seperti ini ya. Nah, tampilan seperti ini masih bisa kita temui pada sistem operasi Windows apabila kamu membuka software command prompt ya. Kurang lebih DOS itu seperti command prompt dengan perintah-perintah yang sama. Ini sistem operasinya jenisnya CLI ya, Command Line Interface. Jadi setiap user ingin melakukan perintah tertentu, maka user harus menuliskan perintah itu pada kolom yang sudah disediakan, diketikkan setiap perintahnya. Sistem operasi DOS ini adalah sistem operasi yang ada pada komputer di masa lalu ya. Sekarang sudah sangat jarang sekali ditemukan. Selanjutnya contoh sistem operasi yaitu Windows. Windows ini dirancang oleh Microsoft Corporation dan pertama kali dirilis ke publik pada tanggal 20 November 1985. Nah, tujuan awal dikembangkan sistem operasi Windows ini adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh user apabila menggunakan sistem operasi DOS, yaitu untuk mengatasi multitasking dan multi-user. Multitasking ini adalah kemampuan untuk menjalankan program secara bersamaan. Kemudian multi-user ini adalah memungkinkan komputer itu digunakan oleh beberapa user. Nah, ini dua fitur ini tidak bisa ditemukan pada sistem operasi DOS ya. Jadi sistem operasi yang bisa multitasking dan multi-user awalnya adalah Windows ini. Nah, Windows tentu saja di awal-awal pada tahun 80-an dan 90-an tampilannya tidak sebagus ini ya. Tidak sebagus sekarang. Walaupun sudah mulai menggunakan grafis user interface, tapi tampilannya tidak sebagus saat ini. Sistem operasi Windows sendiri sejarahnya sudah sangat panjang, mulai tahun 85, kemudian berlanjut hingga saat ini.
Nah, ini kebetulan timeline rilis Windows ini hanya sampai 2016, walaupun sebenarnya setiap tahun, setiap beberapa bulan, Windows ini selalu mengeluarkan update terbaru dari sistem operasinya, walaupun tidak banyak ya. Jadi setiap bulan itu selalu ada update. Tapi sebenarnya versi sistem operasi yang utama, misalnya ini Windows 95, ini dirilis tahun 95, kemudian Windows 98, Windows ME di tahun hampir tahun 2002 ya. Kemudian versi Windows selanjutnya yang cukup populer pada saat itu adalah Windows XP ya. Windows XP di tahun 2000-an awal ya. Ini cukup lama tidak ada upgrade sistem operasi Windows, karena memang Windows XP ini adalah salah satu sistem operasi yang sangat baik kinerjanya ya, sehingga waktu penggunaannya pun cukup lama, dengan lumayan ada beberapa update XP service pack ya, service pack 1, 2, 3 dan 4 kalau tidak salah. Kemudian setelah XP ini ada yang namanya Windows Vista. Windows Vista ini terkenal adalah produk yang kurang baik dari Microsoft ya. Oleh karena itu hanya sebentar saja langsung digantikan dengan Windows 7 ya, atau Windows 7. Hanya Windows Vista tahun 2007, kemudian tahun 2009 sudah muncul Windows 7 ya. Nah, pada saat ini sebenarnya banyak orang yang masih menggunakan Windows XP ya. Tidak menggunakan Windows Vista, tapi tetap menggunakan Windows XP sampai pada akhirnya ada update yaitu Windows 7 di tahun 2009 pertengahan ya. Kemudian Windows 7 ini juga sistem operasi yang baik ya, yang bagus, yang reliable, yang kinerjanya juga cukup cepat ya. Terbukti dengan penggunaan yang cukup lama. Kemudian baru ada upgrade ya. Ada upgrade lagi, yaitu sistem operasi Windows 8 atau Windows 8 di akhir tahun 2012 ya. Kemudian sayangnya juga Windows 8 ini tidak terlalu lama. Kemudian ada upgrade terbaru lagi yang sampai saat ini versinya masih digunakan, yaitu Windows 10 di tahun 2015 akhir. Selanjutnya, contoh sistem operasi yang cukup populer juga adalah macOS ya. macOS ini adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Apple Corporation ya. Sistem operasi macOS ini sangat eksklusif ya, karena penggunaannya hanya dapat diaplikasikan pada komputer Macintosh saja ya. Jadi sistem operasi macOS ini eksklusif hanya untuk produk-produk dari Apple Corporation. Jadi kalau komputernya Apple itu disebut dengan Macintosh, baik itu yang desktop atau yang laptop, yaitu MacBook ya. Nah, sistem operasi macOS ini hanya bisa diinstal pada hardware keluaran Apple saja, sangat spesifik, sangat eksklusif. Nah, sistem operasi macOS ini juga hanya menyediakan grafis user interface ya, GUI, sistem operasi GUI saja. Nah, sebenarnya
perusahaan Apple Corporation dengan Macintosh dan macOS-nya ini sangat inovatif ya. Pada saat Windows masih, saya membandingkan jadinya, pada saat user masih menggunakan sistem operasi yang tampilannya jelek, bahkan masih menggunakan sistem operasi teks. Nah, macOS ini sudah berinovasi menggunakan sistem operasi yang grafis user interface berdasarkan ikon dan gambar. Jadi memang mereka memberikan kualitas yang baik ya, baik itu dari segi hardware komputer dan juga softwarenya, sistem operasi itu sendiri. Selanjutnya, contoh sistem operasi yang juga populer adalah Linux atau GNU Linux. GNU Linux ini dikembangkan oleh seorang mahasiswa dari Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Ya. Latar belakang Linus mengembangkan Linux atau mengembangkan sistem operasi sendiri ini adalah karena pada saat itu sistem operasi DOS itu tidak memuaskan bagi dia ya, yang memang suka dengan pemrograman dan komputer. Kemudian ada sistem operasi lain yang lebih kompleks, yaitu namanya Unix. Tidak saya bahas di sini karena tidak terlalu populer ya, untuk user biasa tidak terlalu populer. Nah, pada saat itu ada sistem operasi Unix yang lebih kompleks tapi berbayar dan harganya mahal ya. Nah, pada saat itu DOS juga berbayar ya. Jadi yang ada sistem operasi pada saat itu berbayar ya, mahal. Nah, dan juga tidak membuka kode sumber, jadi semuanya sistem operasinya closed source ya. Nah, oleh karena itu si Linus ini memiliki ide yang kemudian dia wujudkan, yaitu dia membuat sistem operasi sendiri yang sistem operasi itu sebenarnya adalah turunan dari sistem operasi Unix ya. Kemudian diberi nama Linux. Linux ini pada akhirnya diupload ke internet ya, kemudian disebarluaskan secara bebas, secara gratis juga, dan open source ya. Jadi kode sumbernya dibuka sehingga banyak user yang melakukan modifikasi terhadap sistem operasi tersebut, dan seiring berjalannya waktu modifikasi dari user itu menjadi sistem operasi baru turunannya Linux yang disebut dengan distro ya, dari kata distribusi, variasi ya. Jadi turunan Linux, distro Linux ya, ada bermacam-macam, ada Debian, SUSE, Fedora, Ubuntu, dan lain sebagainya. Nah, sistem operasi Linux ini terkenal sebagai sistem operasi yang sangat powerful ya. Jadi tampilannya cukup bagus, kemudian kinerjanya cepat ya, dan ringan ya. Nah, sebenarnya sistem operasi Linux itu sangat reliable ya, sangat bagus, kuat ya. Nah, tampilan sistem operasi Linux itu kira-kira seperti ini. Ini hanya beberapa distro aja. Ini namanya Kali Linux ya. Kali Linux ini menyediakan berbagai fitur untuk keperluan hacking dan cracking ya. Kemudian ada ini Ubuntu. Ubuntu ini salah satu distro yang populer juga digunakan dengan user friendly yang cukup baik ya.
Kemudian Linux itu sampai saat ini juga masih menyediakan antarmuka berbasis teks atau command line interface ya sampai saat ini, yang sangat ringan dan powerful.